Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hai, saya Anissa. Selamat bergabung di channel ini. Mari kita belajar bersama. Mikroprosesor menjadi salah satu komponen terpenting dalam laptop atau komputer. Meski komponen tersebut sudah sangat familiar, namun pengertian mikroprosesor masih belum banyak diketahui oleh penggunanya. Eits, sebelum kita lanjut ke pembahasan jenis-jenis mikroprosesor, mari kita mengenal apa itu mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan sebuah chip IC atau integrated circuit yang menggabungkan fungsi utama dari CPU atau Central Processing Unit komputer. Komponen ini merupakan sebuah perangkat multiguna yang bisa diprogram untuk menerima data digital sebagai input dan dalam prosesnya sesuai dengan instruksi yang tersimpan pada memori, kemudian memberikan hasil sebagai output. Ukuran modul mikroprosesor hanya beberapa milimeter persegi saja. Karena ukurannya yang kecil tersebut, komponen ini kemudian disebut sebagai mikroprosesor atau dalam bahasa Indonesia kita dapat menerjemahkannya sebagai unit pemrosesan yang berukuran sangat kecil. Mikroprosesor merupakan elemen yang paling penting dalam sebuah sistem komputer karena berperan layaknya otak pada manusia. Sayangnya, perumpamaan tersebut tidak benar sepenuhnya. Prosesor memang berperan untuk pemrosesan, namun tidak untuk mengingat. Karena untuk mengingat, pada komputer memiliki RAM sebagai ingatan sementara dan ROM sebagai memori permanen. Di pasaran komputer dikenal dua merek besar mikroprosesor yang bersaing secara terus-menerus, yaitu Intel dan AMD. Pastinya, banyak di antara kalian yang menggunakan laptop atau komputer yang memakai unit pemrosesan antara kedua merek tersebut. Namun, di samping kedua merek tersebut, masih ada banyak merek mikroprosesor seperti IDT, IBM, Cyrix, dan Apple. Baiklah, setelah kita mengenal apa itu mikroprosesor, mari kita lanjutkan dengan mengenal jenis-jenis mikroprosesor. Terdapat 5 jenis mikroprosesor yang pernah dibuat sejak awal kemunculannya. Jenis mikroprosesor dikelompokkan berdasarkan jumlah bitnya. Berikut penjelasannya, mari kita simak bersama. Mikroprosesor 4 bit. Mikroprosesor jenis ini merupakan yang pertama kali dikeluarkan oleh Intel, lebih tepatnya Intel 4004. Sesuai namanya, mikroprosesor satu ini hanya memiliki memori 4 bit yang dialamatkan pada 4096 lokasi. Prosesor 4 bit dibuat menggunakan teknologi P-channel MOSFET. Aplikasi mikroprosesor pertama ini tidak pada komputer, melainkan kalkulator dan video games. Mikroprosesor 8 bit. Mikroprosesor jenis ini dikembangkan Intel karena menyadari bahwa pangsa pasar untuk mikroprosesor 4 bit sangat besar. Beberapa contoh mikroprosesor 8 bit antara lain Intel 8008, Intel 8080, Intel 8085. Mikroprosesor 16 bit. Mikroprosesor 8 bit yang laku keras di pasaran membuat Intel kembali mengembangkan produk baru. Kali ini pihaknya membuat mikroprosesor 16 bit. Penambahan jumlah bit dilakukan karena kebutuhan memori juga semakin besar. Beberapa mikroprosesor 16 bit di antara lain Intel 8086, Intel 8088, dan Intel 8286. Mikroprosesor 32 bit.
Aplikasi terus mengalami perkembangan dan menuntut perusahaan mikroprosesor mengembangkan produk yang lebih baru. Akhirnya, Intel berhasil meluncurkan mikroprosesor 8386 pada 1086. Prosesor tersebut dilengkapi dengan alamat memori 32 bit dan data bus 32 bit. 3 tahun berselang, Intel kembali meluncurkan mikroprosesor 32 bit. Kali ini diberi nama Intel 8486. Mikroprosesor ini dikembangkan dari Intel 8386 yang ditambah dengan 8387 sebagai numerik prosesor. Intel 8486 juga dilengkapi dengan 8 KB cache memory system. Mikroprosesor 64 bit. Intel meluncurkan prosesor ini pada 1993, namun memutuskan tidak menggunakan lagi nama numerik. Hal ini disebut olehnya sulit mengucapkan dan mengingat nama-nama numerik yang sudah ada. Mikroprosesor 64 bit yang pertama kali diluncurkan oleh Intel diberi nama Pentium. Prosesor tersebut menggunakan teknologi superscalar, artinya terdapat dua mikroprosesor yang digabung sehingga mampu menjalankan dua perintah sekaligus. Itulah dia pembahasan pada pertemuan kita kali ini. Saya Anissa, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.